Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 160. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah beberapa tahun Kekaisaran Kanaan, tampaknya tidak banyak yang berubah. Ramai dengan lalu lintas berbagai kelompok tentara bayaran yang terlihat berdiri di jalanan dan juga para pedagang dengan kios yang ada di mana-mana. Aula Racun merupakan organisasi berukuran sedang di dalam Kekaisaran Kanaan dan sebagian besar anggotanya merupakan seorang ahli racun. Seorang gadis cantik yang menggunakan baju berwarna putih ungu dengan cadar di wajahnya tiba-tiba mendongak ke arah plakat di atas kepalanya yang bertuliskan Aula Racun. Lalu dia melangkah masuk. Gadis ini tidak lain adalah Xiao Yixian. Sebuah teguran yang tajam tiba-tiba terdengar. "Siapa di sana?" Aula Racun bukan tempat yang bisa kau masuki secara sembarangan. Tatapan mata dari Xiao Yixian menjadi sangat dingin, memancarkan aura yang sangat menakutkan dan kemudian pung! Tekanan yang kuat menyebar di dalam tubuhnya. Seorang pria parubaya langsung terlempar begitu saja. Ekspresi yang redup dan juga tak bernyawa menunjukkan bahwa pria parubaya yang tadinya berteriak kini telah meninggoy. Di saat yang bersamaan, seorang tetua tiba-tiba saja berlari dari aula utama dan berkata dengan hormat, "Senior, bolehkah aku bertanya, apa yang membawa Anda menuju Aula Racun kami?" Xiao Yixian kemudian menimpali. "Mulai sekarang tempat ini tidak akan disebut sebagai Aula Racun, tapi sekte racun." Tekanan kekuatan dari seorang Dou Huang menyebar begitu saja. Sang tetua itu sangat ketakutan, lalu berkata, "Baiklah." Seketika tetua tersebut jatuh ke tanah berlutut terhadap Xiao Yixian karena merasakan tekanan yang luar biasa. Sang tetua itu kemudian berkata, "Seberapa kuatkah wanita ini?" Detik berikutnya Xiao Yixian membuka penutup wajahnya itu. Dia benar-benar terlihat sangat cantik. Xiao Yixian kemudian mengurangi tekanan aura dari dalam tubuhnya, membuat wajah dari tetua di hadapannya langsung perlahan pulih. Dia perlahan berdiri, matanya dipenuhi rasa takut terhadap seorang Xiao Yixian. Sang tetua kemudian bertanya, "Bolehkah aku tanya, siapa nama senior?" Xiao Yixian dengan pandangan mata yang dingin, dia menjawab, "Kau boleh memanggilku dengan sebutan wanita, racun surgawi. Sekarang juga aku memberikan perintah pada dirimu, kumpulkan semua orang dari sekte racun ini." Tetua itu pun mengangguk hormat dan dia kemudian meniup peluit. Seluruh murid dari sekte racun langsung berkumpul di aula utama. Xiao Yixian perlahan berjalan. Dia berdiri di tempat tertinggi dari tangga yang ada di panggung besar di tempat ini. Matanya memandang ke bawah dengan rasa dingin. Mereka semua terlihat cukup ribut ketika melihat kemunculan dari Xiao Yixian. Lalu gadis cantik ini mengucapkan satu kata, "Diam!" Tekanan yang luar biasa memancar dari dalam tubuhnya seketika. Suara gaduh dari orang-orang sekte racun itu pun langsung mereda. Pandangan mata mereka semuanya juga tertuju pada Xiao Yixian penuh dengan ketakutan. Xiao Yixian perlahan menyatakan kata-katanya yang menyebabkan kegemparan di dalam tempat ini. "Mulai sekarang Aula Racun akan berganti nama menjadi sekte racun dan aku akan menjadi pemimpin dari sekte ini. Kalian juga bisa memanggilku sebagai wanita racun surgawi." Salah seorang kemudian melihat pada tetua dan bertanya, "Pemimpin Aula, apa sebenarnya yang telah terjadi?" Begitu orang itu selesai, ekspresi dari Xiao Yixian berubah menjadi sangat dingin, jari-jarinya mengepal. Setetes racun hijau ini langsung berubah menjadi anak panah yang melesat pada orang yang bertanya kepada tetua itu. Akhirnya, seras! Panah beracun itu pun menyentuh tubuh dari orang ini yang dalam sekejap saja langsung mengubahnya menjadi kabut merah. Xiao Yixian melihat pada tetua yang sebelumnya adalah pimpinan dari Aula Racun ini sambil berkata, "Siapakah kekuatan-kekuatan terkuat di kota timur Kekaisaran Izumo ini?" Tetua itu pun kemudian menimpali, "Pemimpin sekte, ada 3 kekuatan utama di kota timur, yaitu Geng Serigala Kuno, sekte Awan Ungu, dan juga sekte Roh Dao. Ketiga kekuatan ini masing-masing menguasai wilayah. Dahulunya mereka berafiliasi dengan sekte Awan Ungu dan sekarang berafiliasi dengan sekte racun." Xiao Yixian pun segera menimpali sekte Awan Ungu. Malam ini nama tersebut akan lenyap dan digantikan dengan sekte racun. Begitu kata-kata tersebut keluar dari mulut Xiao Yixian,
baik mantan ketua aula racun maupun seluruh muridnya menjadi sangat terkejut. Xiao Yixian pun duduk di kursi utama dari aula ini dan dia melihat pada tetua yang sebelumnya menjadi pemimpin dari aula racun. Siapa namamu? Tetua itu pun dengan keringat dingin bercucuran di dahinya, dia menjawab, pemimpin sekte, Anda bisa memanggilku dengan sebutan Lutai. Xiao Yixian menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, baiklah, tetua Lutai, berikan peta yang kau miliki dan malam hari ini sekte awan ungu akan segera lenyap. Dengan ketakutan, Pak Tua Lutai itu kemudian mengirimkan seseorang untuk mengambil sebuah peta. Pak Tua Lutai kemudian bertanya dengan hati-hati, pemimpin sekte awan ungu memiliki beberapa ahli di tahap doang untuk menjaga mereka, dan aku baru saja memasuki Dowling. Apakah pemimpin sekte memiliki sebuah kepercayaan untuk menyerang mereka? Xiao Yixian tidak menjawab kata-kata Lutai. Dia meneliti peta yang ada di hadapannya, lalu sedikit menutup matanya. Malam hari pun telah tiba dengan cepat. Di kota timur Kekaisaran Izumo, di aula yang megah, berdiri seorang pria berjubah hitam dengan jubah hijau gelap memandang dingin ke arah bangunan-bangunan di bawahnya. Xiao Yixian kemudian berkata, pemimpin sekte awan ungu, keluarlah. Beberapa teriakan marah terdengar dari dalam aula. Siapa yang berani membuat masalah di dalam sekte awan ungu milikku? Beberapa sosok kemudian terbang keluar satu persatu menatap dingin pada seorang berjubah hitam. Salah satu tetua yang menggunakan jubah berwarna biru tiba-tiba mendengus dingin sambil berkata, siapa kau? Berhenti bermain-main di depan orang tua ini. Xiao Yixian langsung membuka jubah hitamnya tersebut dan dia memperlihatkan mata ungu kehitaman. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya. Energi beracun berwarna hijau muncul dari ujung jarinya. Begitu kata-kata dari tetua berjubah biru selesai, Xiao Yixian sudah berubah menjadi bayangan. Dan ketika dia muncul, dia sudah mencengkeram leher dari tetua berjubah biru itu. Racun yang sangat ampuh di telapak tangan Xiao Yixian langsung meresap ke dalam tubuh tetua berjubah biru, membuat nafasnya seketika berhenti. Xiao Yixian melepaskan tangannya dan kemudian melemparkan mayat dari tetua berjubah biru tersebut. Melihat pemandangan seperti ini, para tetua yang lainnya sangat tercengang dan mereka juga ketakutan. Seorang tetua berjubah naga emas perlahan terbang lalu menangkupkan tinjunya pada Xiao Yixian. Dia adalah pemimpin dari sekte awan ungu bernama Jin Cheng. Lalu Jin Cheng pun bertanya, Yang Mulia, sebenarnya Anda siapa? Dan apakah Anda memiliki dendam dengan sekte awan ungu milikku? Jin Cheng menatap Xiao Yixian penuh dengan keringat dingin karena dia merasakan tekanan yang luar biasa dari dalam tubuh Xiao Yixian ini yang menunjukkan bahwa kekuatannya lebih besar daripada Jin Cheng. Xiao Yixian berkata acuh tidak acuh, aku memang tidak memiliki dendam denganmu. Aku hanya menginginkan sekte awan ungu milikmu. Sebelum Jin Cheng sempat berbicara, salah satu tetua yang ada di sampingnya berteriak dengan marah, beraninya kau? Sekte awan ungu adalah fondasi yang telah diletakkan oleh generasi leluhur kita. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyerahkan sekte awan ungu ini. Xiao Yixian pun menimpali dengan acuh tidak acuh. Kalian semuanya tidak berhak membahas ini di hadapan dari diriku. Mau atau tidak, mulai sekarang sekte awan ungu akan berganti nama menjadi sekte racun. Setelah berkata seperti itu, jari-jari dari Xiao Yixian langsung mengeluarkan setetes racun hijau tua. Dengan jentikan jarinya itu, racun hijau tua langsung melesat seperti anak panah mengenai tetua yang berada di samping dari Jin Cheng. Melihat hal seperti ini, tetua tersebut langsung mengaktifkan Doqi untuk membentuk sebuah perisai. Dan pada saat panah beracun mendekati dan mengenai perisai tersebut, pertahanan atau perisai dari tetua itu langsung hilang dan panah beracun menembus tubuhnya. Dalam waktu yang singkat, tetua di samping Jin Cheng itu pun langsung tewas. Melihat pemandangan seperti ini, Jin Cheng sebagai pemimpin sekte awan ungu hanya bisa menangkupkan tinjunya penuh dengan ketakutan dan dia berkata dengan hormat kepada Xiao Yixian, salam pemimpin sekte. Para tetua yang lainnya pun memandang Jin Cheng dengan raut wajah kebingungan. Pemimpin, apa-apaan ini maksudnya?
Jin Cheng berkata dengan acuh tidak acuh, dunia memang seperti itu. Hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup di dalam dunia ini. Jika kekuatan seseorang lebih rendah, apa yang bisa dilakukan? Para tetua yang lainnya ketika mendengarkan ucapan dari Jin Cheng, mereka langsung berubah muram, tapi juga tidak berdaya. Keesokan harinya, sekte awan ungu telah menghilang, berganti nama menjadi sekte racun. Desas-desus seperti ini tentang pergantian pemimpin sekte dan hal-hal semacam itu secara bertahap menyebar ke seluruh kota timur dari Kekaisaran Izumo. Lu Tai sangat terkejut mendengarkan berita seperti itu dan kemudian dia berkata, aku tidak menyangka dia benar-benar akan melakukannya. Nama dari wanita racun surgawi langsung dikenal oleh semua orang di kota timur dan mereka tahu bahwa dia adalah wanita perkasa dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Sangat-sangat kuat, terampil menggunakan racun yang ampuh untuk melakukan kekejaman tanpa ragu-ragu. 1 tahun kemudian, di seluruh kota timur telah disatukan oleh satu kekuatan, yaitu sekte racun milik Xiao Yixian. Dan semenjak saat itu, geng Serigala Kuno, geng Roh Dao, semuanya telah disingkirkan dari kota timur. Sekarang hanya memiliki satu nama kekuatan, yaitu sekte racun. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja Xiao Yixian telah berhasil membersihkan kekuatan-kekuatan di dalam kota timur. Namun dia tidak berhenti sampai di situ saja, dan saat ini dia telah menyebar kepada kekuatan wilayah lain, dan nama dari sekte racun juga menjadi terkenal di seluruh Kekaisaran Izumo. 1 tahun lagi telah berlalu sekejap mata. Pada saat ini sekte racun telah mengalami sebuah perubahan yang sangat besar. Suatu hari, di sebuah ruang rahasia yang gelap gulita, Xiao Yixian duduk bersila. Energi racun menyebar ke seluruh ruangan, dan kemudian 4 garis berwarna ungu kehitaman telah muncul di perut bagian bawah dari Xiao Yixian ini. Tiba-tiba Xiao Yixian mendengarkan suara dari ruang rahasia itu. Tubuh racun malapetaka ya. Kemunculan suara ini mengejutkan Xiao Yixian, lalu dia bertanya, siapa itu? Suara itu kembali bergema, tubuh racun malapetaka, waktumu hampir habis bukan? Apakah kau ingin mencari cara untuk mengatasi tubuh racun malapetaka? Jika kau bisa mendapatkan kepala dari pemimpin aliansi api, aula jiwa kita bisa memberimu sebuah solusi. Dan ingat, mungkin orang lain takut pada tubuh racun malapetakamu, tapi bagi aula jiwa, kau hanyalah semut yang lemah. Ketika kau mendapatkan kepala dari pemimpin aliansi api, maka aku akan kembali. Setelah berkata seperti itu, suara ini menghilang dalam sekejap. Perlu diketahui, aliansi api merupakan aliansi Yan yang baru saja dibentuk oleh Xiao Yan. Xiao Yixian kemudian bergumam pada dirinya sendiri, aliansi Yan? Apakah itu adalah kekuatan yang baru dibentuk? Aula jiwa. Tapi sekarang ada harapan. Aku akan memenggal kepala pemimpin dari aliansi Yan itu. Xiao Yixian tidak lagi berpikir panjang. Dirinya juga telah mendengar desas-desus tentang aula jiwa, dan hari ini mereka benar-benar datang untuk mencari Xiao Yixian. Takdir telah mengatur segalanya untuk kita. Di lembah yang kecil itu, Xiao Yixian menggunakan kerudung tipis berwarna putih. Xiao Yixian dengan lembut membungkuk, membelai bunga indah di hadapannya, dan begitu jarinya menyentuh bunga ini, langsung layu. Xiao Yixian bergumam, bahkan bunga terindah pun akan layu. Buah yang indah terkadang bisa merenggut nyawa, dan akulah buah itu. Demi kau, aku memilih layu daripada menyakitimu. Kini setiap bagian tubuh dari Xiao Yixian telah dipenuhi racun. Siapapun yang menyentuhnya hanya akan menghadapi sebuah kematian. Tubuh racun malapetakannya telah mencapai tingkat menengah, dan semenjak kembali pada Kekaisaran Izumo atau Kekaisaran Kanaan ini, dia sesekali datang ke tempat yang cukup indah ini. Dia dan juga Xiao Yan pernah tinggal bersama pada saat itu. Di tempat inilah kenang-kenangan antara Xiao Yixian dan juga Xiao Yan tersimpan. Xiao Yixian mengingat masa-masa indah mereka, dan bahkan setelah Xiao Yan mengetahui bahwa Xiao Yixian memiliki tubuh racun malapetaka, Xiao Yan tidak menghindar.
malah dia mendekat. Hal itu benar-benar sangat dirindukan oleh seorang Xiao Yixian dan dia berkata di dalam hati, Xiaoyan, di manakah kau sekarang? Tiba-tiba saja Xiao Yixian merasakan 3 aura yang mendekat. Dia pun menyipitkan matanya sambil berkata, ada seseorang yang datang ke tempat ini, bahkan juga ada kekuatan di tahap Daozong. Tak lama kemudian, 3 sosok tersebut perlahan berjalan memasuki lembah. Xiao Yixian mengamati dari kejauhan, menggunakan jubah berwarna hitam dan juga kerudung putih tipis di wajahnya. Xiao Yixian telah mengatur banyak binatang iblis di tempat ini. Tak lama kemudian, binatang iblis itu muncul satu persatu untuk melancarkan serangan pada 3 orang yang baru saja masuk ke dalam lembah kesayangannya. Ketika Xiao Yixian memandang 3 sosok itu, dia sangat kaget. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang cukup familiar? Seharusnya itu bukan dia. Sebuah suara mengejek tiba-tiba saja bergema. Yang mulia, jika Anda tidak menunjukkan diri, aku akan menghancurkan lembah ini sekarang juga. Xiao Yixian masih tidak muncul. Ekspresi wajahnya semakin dingin hingga salah satu kelompok itu memunculkan api hijau di tangannya dan aura kehancuran itu menyebar di seluruh lembah ini. Xiao Yixian pun segera berkata, jika kau berani menghancurkan tempat ini, maka hari ini juga kalian bertiga akan terkubur di tempat ini untuk selama-lamanya. Ternyata 3 orang yang memasuki lembah itu adalah Cailin, Xiaoyan, dan juga Xian. Cailin pun kemudian mengatakan, tetap tinggal di dalam tempat ini. Tak seorang pun berhak mengucapkan kata-kata seperti itu kepada sang ratu. Senyum dingin muncul di wajah dari Cailin. Niat kemarahan yang membara juga terpancar di matanya. Beberapa saat kemudian jari dari seorang Cailin menjentik tajam. Kekuatan dari 7 warna melesat keluar dari ujung jarinya yang kemudian menembus alam kekosongan langsung menuju tempat persembunyian dari seorang Xiao Yixian. Dan kali ini Xiao Yixian tidak menahan diri lagi. Kekuatan asap berwarna abu-abu dan juga cambuk 7 warna melesat keluar. Asap abu-abu itu pun mengepul kemudian berputar di depan Xiao Yixian. Energi 7 warna juga langsung melesat masuk, namun serangan ini segera terurai dengan cara yang sangat aneh. Setelah memasuki asap abu-abu tersebut hingga akhirnya berubah menjadi sebuah ketiadaan. Xiao Yixian berbicara dengan dingin dan niat amarah muncul di dalam pandangan matanya. Tinggalkan lembah ini sekarang juga dalam 10 detik. Jika tidak, kalian semuanya akan benar-benar aku kubur di dalam sini. Cailin pun tersenyum, yang kemudian dia berkata, hari ini entah kau pergi atau tinggal, hidup ratu ini tidak berada di bawah tanganmu. Setelah mengatakan hal seperti itu, Cailin pun langsung menghilang, menerjang ke arah Xiao Yixian berada. Jantung Xiao Yixian berdebar kencang ketika merasakan aura dari Cailin. Ternyata dialah seseorang yang berada di tahap Daozong. Pertempuran sengit pun pecah antara kedua wanita cantik ini. Energi racun dari Xiao Yixian telah memberikannya sebuah keunggulan dan sosok di bawah sana yaitu Xiaoyan dan juga Xian. Melihat pertempuran ini, lalu Xiaoyan bergegas maju melayangkan pukulan pada Xiao Yixian untuk memberikan bantuan pada Cailin. Namun Xiao Yixian mencondongkan tubuhnya untuk menghindar. Xiao Yixian di dalam hatinya, dia berkata, bagaimana mungkin itu adalah dia? Karena sosok yang telah memukulnya ini ternyata memanglah Xiaoyan. Tidak berani mengakui identitasnya karena saat ini Xiao Yixian bukan lagi Xiao Yixian yang dulu polos, namun dia telah berganti nama menjadi wanita racun surgawi. Xiaoyan kemudian berkata pada Xiao Yixian, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini karena temanku, aku Xiaoyan, dan tempat ini telah ditemukan oleh diriku bersama dengan temanku itu, dan kau bukan pemiliknya. Xiao Yixian hanya memalingkan wajahnya menatap sosok Xiaoyan yang cukup familiar. Xiao Yixian dengan suara serak, dia mengatakan, karena tempat ini telah ditemukan oleh dirimu dan juga temanmu itu, maka aku akan mengembalikannya pada dirimu. Setelah berbicara, Xiao Yixian tidak lagi menoleh ke belakang. Dia segera melarikan diri. Sebuah teriakan dari seorang Xiaoyan tiba-tiba terdengar karena dia telah menyadari bahwa gadis berjubah hitam ini adalah Xiao Yixian. Xiaoyan pun berkata, Xiao Yixian, apakah itu kau?
Xiao Yixian pun tidak menoleh sama sekali dan dia malah mempercepat pelariannya dari lembah ini. Di puncak gunung yang dipenuhi bebatuan aneh, Xiao Yixian menatap sosok yang pergi dari kejauhan. Tangannya mencengkram batu dengan erat. Kabut putih tiba-tiba muncul dari batu itu, dan di atas batu jejak telapak tangan hitam sedalam 1 inci telah tertinggal. Di balik jubahnya, tatapan acuh tidak acuh dari Xiao Yixian menunjukkan sedikit kebingungan. Sesaat kemudian adegan-adegan lama dari masa lalu yang terkubur di dalam ingatannya kini semuanya telah muncul kembali. Xiao Yixian berkata, "Xiaoyan." Sebuah suara yang dipenuhi kenangan samar-samar terdengar dari balik jubah hitam Xiao Yixian ini. "Aku tak menyangka bahwa kita akan bertemu lagi. Aku datang ke sini selama setengah bulan setiap tahunnya, tapi semenjak kau muncul, aku tidak datang lagi." Tangan dari Xiao Yixian pun pucat, perlahan mengangkat jubahnya yang telah compang-camping itu. Xiao Yixian sambil berlinang air mata dia berkata, "Jangan salahkan aku karena tidak melihatmu. Aku hanya ingin kau selalu menyimpan citra Xiao Yixian yang baik di dalam hatimu, dan bukan wanita beracun yang tangannya kini telah berlumuran dengan banyak darah yang tidak terhitung jumlahnya." Mata abu-abu keunguan dari Xiao Yixian menatap gunung kecil di kejauhan. Kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. "Aku tidak menyangka apa yang kukatakan pada saat itu kini menjadi kenyataan. Kuharap kita tidak bertemu lagi di masa depan. Takdirku seperti ini, lahir dalam kesengsaraan, berakhir di dalam kesengsaraan." Xiao Yixian menatap pada kejauhan yang kemudian dia berkata kembali, "Hari ini kita akan menyerang aliansi Yan. Saatnya keluar dari dalam pengasingan." Xiao Yixian yang duduk bersila di dalam ruang rahasianya, dia tidak sedang berkultivasi melainkan menenangkan emosi di dalam hatinya. Dirinya pun kali ini telah berdiri, menghela nafas dan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan bayangan Xiaoyan di dalam benaknya itu. Lalu dia berkata, "Sekte racun milikku juga telah mengirimkan tetua agung, Sekte Angsa Emas, dan juga Lembah Mulan. Seharusnya tidak ada masalah. Sekarang aku hanya perlu memenggal kepala pemimpin aliansi Yan, dan kuharap Aula Jiwa tidak berbohong pada diriku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiao Yixian pun berjalan keluar dari dalam ruang rahasia itu. Dia langsung memanggil burung elang birunya yang muncul dalam seketika. Xiao Yixian kemudian menaiki burung elang biru ini. Di Kekaisaran Izumo sekarang Xiao Yixian telah terbang menggunakan burung elang birunya, dan teriakan dari burung elang itu bergema di seluruh langit. Tak lama kemudian dia muncul dari arah belakang. Pasukan miliknya yang siap bertempur dengan pasukan aliansi Yan. Para tetua yang ada di depan membungkukkan badannya sambil berkata, "Selamat datang pemimpin sekte." Pada saat itu Xiao Yixian memperhatikan beberapa sosok di kejauhan depan sana. Pandangan matanya tertuju pada sosok wanita yang cukup cantik yang tidak lain adalah Cailin. Lalu dia berhenti sejenak dan beralih pada pria berjubah hitam di sampingnya yang tidak lain adalah Xiaoyan. Pupil mata Xiao Yixian langsung menyempit. Bagaimana mungkin? Itu adalah dia. Perubahan sikap dari Xiao Yixian ini telah tiba-tiba menarik perhatian dari Yan Duotian. Orang itu dengan sedikit ragu bertanya, "Ada apa pemimpin sekte racun?" Pandangan mata dari seorang Xiao Yixian terus tertuju pada wajah Xiaoyan. Matanya berkedip seolah-olah sedang bergumul dengan sesuatu. Setelah sekian lama fluktuasi dalam pandangan matanya perlahan memudar. Sambil menarik nafas dalam-dalam, mata abu-abu ungu itu kembali menatap acuh. Entah kenapa dia menolak untuk membiarkan pandangannya terus tertuju pada wajah Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yixian berkata pada Yan Luotian, "Pemuda berjubah hitam itu akan menjadi milikmu." Yan Luotian menganggukkan kepalanya, dan dia pun mengatakan, "Pemimpin sekte Anda tidak perlu khawatir. Aku akan membuatnya mati dengan cara menyakitkan di tanganku." Xiao Yixian pun segera menimpali, "Tidak, aku ingin dia tetap hidup." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Yan Luotian terkejut untuk sejenak. Lalu perasaan aneh muncul di dalam hatinya semenjak dia mengenal pemimpin sekte racun ini. Sekarang baru pertama kalinya dia mengajukan permintaan seperti itu pada musuhnya. Selanjutnya, pandangan mata Xiao Yixian mulai melihat pada Cailin. Babak baru pertempuran sengit akan dimulai, dan ini adalah pertempuran dari keduanya. Xiao Yixian yang telah menggunakan kerudung membuat Xiaoyan pada awalnya tidak mengenali gadis cantik ini. Terlebih lagi penampilan dari Xiao Yixian sangat berbeda dari masa lalu.
karena sekarang rambut dari gadis itu telah memutih semuanya. Tiba-tiba saat menyerang, Cailin membuka kerudung dari Xiao Yixian, memperlihatkan wajahnya yang telah tertutup. Tatapan mata dari Zhou Yan langsung tertuju pada Xiao Yixian dan dia segera berkata, "Xiao Yixian?" Xiao Yixian pun kemudian bertanya di dalam hatinya sendiri, "Apakah kau benar-benar peduli padaku?" Di dalam lubuk hatimu, Xiao Yixian tidak menyangka bahwa Zhou Yan akan mengenali dirinya meskipun penampilannya telah berubah. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan segera mendekati Xiao Yixian dan memeluk gadis cantik ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.